Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti dengan NIM 1054011211022 dari kelas 2G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video ini, saya akan memaparkan isi RPP Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP dikembangkan dari silabus dan dibuat untuk satu pertemuan tatap muka atau lebih. Pembuatan RPP ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan kompetensi dasar atau KD. Baik, langsung saja kita masuk isi dari RPP Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS. Pada isi yang pertama terdapat identitas, satuan pendidikan pada sekolah dasar, kelas 6 semester 1 dengan tema globalisasi dan subtema globalisasi dan manfaatnya. Kemudian pada pembelajaran 5 dan alokasi waktu 1 hari. Pada poin A terdapat kompetensi inti atau KI. KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. KI yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian pada poin B terdapat kompetensi dasar atau KD dan indikator. Pada mata pelajaran SBDP, kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.1 memahami reklame dengan indikator yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri reklame atau poster. Indikator yang kedua mengetahui perbedaan reklame dan bukan reklame. Kemudian kompetensi dasar atau KD 4.1 membuat reklame dengan indikator yang pertama mempraktikkan pembuatan reklame dengan tepat. Indikator yang kedua melakukan penilaian atas reklame karya orang lain. Kemudian pada mata pelajaran IPS, kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Indikator yang kedua mengidentifikasi peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar atau KD 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dengan indikatornya, yang pertama menampilkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Indikator yang kedua menuliskan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian pada poin C terdapat tujuan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu membuat brosur berdasarkan brosur yang baik dengan menarik. Pada poin D terdapat materi.
Materi yang pertama berupa teks bacaan, dan materi yang kedua yaitu era globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara. Kemudian pada poin E terdapat pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific dengan strategi cooperative learning dengan teknik example dan example, menggunakan metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Pada poin F terdapat kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang datang paling awal. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca atau menulis 15-20 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi atau motivasi. Sebelum membaca buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian alokasi waktunya yaitu 15 menit. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di awal pembelajaran, guru menyampaikan bahwa era globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi suatu negara. Guru bertanya kepada siswa, apa saja dampak positif dan dampak negatif yang mungkin bisa ditimbulkan. Guru menyampaikan bahwa Indonesia membangun kerjasama politik dengan negara-negara ASEAN untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi. Alokasi waktunya yaitu 140 menit. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup dengan deskripsi kegiatan. A. Ayo renungkan. Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran buku guru. B. Kerjasama dengan orang tua. Siswa menyampaikan kepada orang tuanya tentang bahaya dari penggunaan narkotika. Siswa mendiskusikan cara mencegahnya. C. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. D. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktunya yaitu 15 menit. Kemudian pada poin G terdapat penilaian. Penilaian terhadap materi dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Penilaian yang pertama pada mata pelajaran IPS dinilai pada diskusi. Penilaian yang kedua pada mata pelajaran SBDP dinilai pada brosur tentang narkotika. Penilaian yang ketiga pada catatan anekdot untuk mencatat sikap, tanggung jawab, dan santun. Pada poin H terdapat remedial dan pengayaan. Kemudian pada poin I terdapat sumber dan media. Yang pertama yaitu buku ini bersumber dari buku Pedoman Guru Tema 4 kelas 6 dan buku siswa Tema 4 kelas 6 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang kedua, media ajar guru Indonesia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk kelas 6. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Yang keempat, kertas HVS dan alat tulis. Dan yang kelima, karton putih atau kalender bekas, alat tulis untuk membuat poster. Itulah tadi pemaparan
isi RPP Kurikulum 2013 mata pelajaran IPS dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata yang keluar dari lisan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.